Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Fajrullah dari BKI 2B. Di sini saya akan mereview sebuah mushaf Al-Qur'an. Mushaf ini itu saya dapatkan waktu di sekolah kelas 2 SMP. Dulu sebelumnya itu saya sudah mempunyai mushaf tipe lain yang beda seperti yang sekarang yang saya pegang itu. Eh, Waktu itu mushaf ini tuh dikasih sama guru saya waktu kelas 2. Waktu kelas 2 SMP. Waktu itu saya lagi belajar di kelas, waktu itu dikasih. Kebetulan guru tersebut itu saudara dari ibu saya sendiri. Jujur sebenarnya saya itu kurang suka sama modelnya, karena bercover gitu, terus covernya warna coklat. Mungkin kalau warnanya lebih pekat, warna hitam, mungkin lebih akan menarik gitu. Akan tetapi karena dikasih kan, jadi saya terima gitu, dan gak kerasa sampai sekarang masih saya pakai untuk ngaji di setiap harinya. Nah, perlu kalian ketahui juga, mushaf standar Indonesia atau MSI itu ada tiga jenis. Yang pertama itu mushaf Usmani, mushaf Imla'i, dan mushaf Braille. Nah, kita bakal cari tahu nih, mushaf saya ini termasuk MSI atau bukan. Yang pertama kita cari itu, di dalam mushaf standar Indonesia itu terdapat di surat. Di MSI itu terdapat 114 surat. Kalian bisa lihat di sini ada 114 surat ya. Terus selanjutnya itu ada manzil. Nah, di MSI itu manzil itu ada 7 bagian. Jadi tujuannya itu untuk kita lebih mempermudah dalam menghatam, contohnya dalam menghatam Al-Quran dalam 1 minggu atau 7 hari gitu. Kalian bisa memakai manzil tersebut. Jadi caranya itu kalian baca manzil 1 hari 1 manzil gitu. Contohnya itu ada di surat Al-Maidah. Di sini ada tulisan Al-Manzil 2. Terus kita buka surat Yunus. Di sini juga ada tulisannya nih, ada Al-Manzil 3. Nah, selanjutnya itu ada juz ya. Di MSI itu ada 30 juz totalnya. Kita bisa cek di sini ada 30 juz. Nah, biasanya di akhir juz itu ada tandanya tuh, di bawah ada juz itu. Nah, di situ ada. Terus biasanya di atas di awal juz itu ada tulisannya juga. Contohnya di sini ada juz 7. Nah, di situ kan ada tulisannya tuh awal juz gitu. Tujuannya itu untuk mempermudah, contohnya itu ketika kita ingin membaca atau menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, kita bisa memakai itu selama 30 hari tuh, contohnya 1 juz 1 hari itu. Selanjutnya itu ada hizb. Nah, dalam MSI, hizb itu dibagi menjadi 60 bagian dan dibagi lagi menjadi 4 bagian gitu. Yang pertama itu al-hizb, terus ada rumul hizb dan nisful hizb, dan yang terakhir itu ada salah satu arba'il hizb. Nah, salah satu contoh di dalam Al-Qur'an itu hizb ada di surat Al-Baqarah ayat 44. Ayat tersebut itu ada tanda gitu, ada tanda hizb itu di tengah-tengahnya, dan di sampingnya juga terdapat tulisan tuh al-hizb 1 gitu contohnya. Selanjutnya itu ada ruku atau makro. Nah, dalam MSI itu ruku itu dibagi menjadi 557 bagian. Tujuannya itu untuk pembatas. Contohnya itu pembatas tema dalam Al-Qur'an gitu. Contohnya itu sebelum tema itu kita ngebahas tentang berpuasa gitu, keutamaan puasa. Nah, terus di ruku selanjutnya itu membahas tentang rukun sholat. Nah, itu sebagai contoh, sebagai pembatas tema gitu. Terus juga ada, juga bisa jadi penanda sebagai akhir bacaan gitu. Kita misalkan kita mau berhenti di ruku ini, ruku tersebut, untuk ngaji selanjutnya gitu, kita bisa memakai tanda ruku tersebut untuk simbol untuk berhentinya waktu tanda kita ngaji gitu. Contohnya di surat, di sini ada surat Al-Kahfi ayat 31 itu ada ruku tuh, di situ ada di pinggir ada tulisannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada ayat-ayat Al-Qur'an. Di MSI itu ada 626
6.236 ya, bukan 6.666. Namun biasanya banyak orang menyebutkan 6.666 supaya lebih mudah diingat gitu. Karena namun yang pasti yang benar itu 6.236 bukan 6.666 gitu. Biar kitanya ingat terus kan. Biasanya waktu kecil itu diajarkan dari guru kita untuk mengingat ayat itu ada 6.666 ya. Namun yang benar di mushaf standar Indonesia itu ada 6.236. Oke, mungkin segitu saja review dari saya yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan mushaf ini itu udah termasuk mushaf standar Indonesia gitu. Baik, cukup sekian. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.